perancangan ini Anda harus menentukan warna brandingnya. Jadi warna branding ini harus ditentukan karena nanti pertemuan ke-5 dan seterusnya kita harus nafasnya sama ya. Istilahnya bukan nafas. Maksudnya kalau kita nanti produknya ini berarti ya warnanya saya harus menggunakan warna misalnya warnanya pink gitu ya. Oh saya warnanya ungu. Ya sesuaikan dengan profil produknya. Tentunya ini ya silahkan nanti didiskusikan tiap kelompok atau persona. Jadi Anda silahkan tentukan nanti logo dan warna brandingnya. Kemudian setelah itu nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas satu desain konten yang mungkin nanti paling gampang kita antara 3 ini ya, YouTube, IG atau TikTok. Silahkan nanti Anda tentukan. Tapi yang paling bisa menaikkan growth itu ya 2 ya, IG dan TikTok mungkin saat ini. Tapi kalau teman-teman ingin memberikan satu bentuk konten edukasi yang istilahnya jangka panjang ya, kemudian juga durasinya lebih panjang dan terkonsep mungkin pilihannya adalah YouTube ya. Di YouTube juga memberikan satu karena pergeserannya sekarang kalau teman-teman lihat kan sosial media yang paling diakses di Indonesia adalah YouTube, mungkin ya sekarang yang kedua bisa jadi IG atau TikTok itu. Nah, itu yang paling banyak diakses. Nah, kemudian yang pertama pasti YouTube ya, YouTube. Jadi YouTube ini sekarang mengganti peranan di mesin pencarian ya. Jadi kalau kita ingin mencari sesuatu, biasanya kita pergeserannya ke YouTube. Nah, ini juga penting untuk melakukan sebuah edukasi usaha atau apapun ya, jasa. Dan saya juga saat ini saya memiliki sosial media yang paling sebetulnya saya membuat YouTube seperti itu tujuannya bukan untuk monetize ya. Ternyata di YouTube itu cara monetize-nya macam-macam ya. Jadi artinya bisa juga kalau kita itu sebagai konten kreator yang aktif, kita ya bisa dengan tim atau kita sendiri. Biasanya kalau kita sendiri nggak bisa ya, jadi harus fokus di situ. Kalau kita memiliki pekerjaan yang lain nggak bisa. Saya juga melakukan tes itu di tahun 2020 dan ternyata selama hampir setahun itu memiliki satu impact ya, dalam arti itu penawaran akhirnya. Jadi saya membuat tutorial plus dokumentasi pelatihan. Jadi ternyata yang nyantol, yang membuat orang percaya kan banyak ya, YouTube penyedia tutorial itu banyak, tapi tidak banyak yang kemudian kreatornya itu diundang misalnya begitu ya. Nah karena kalau saya di bidang tutorial begini kan bukan sesuatu yang menarik ya, jadi saya istilahnya berikan kepercayaan lain mulai dari pelatihan tatap muka ya, dokumentasinya juga diberikan di situ dan akibatnya banyak juga yang akhirnya mengundang. Padahal secara konten saya pikir nggak begitu menarik sekali ya, ternyata juga dapat menggait secara organik ya beberapa kayak kampus ya, kadang corporate ya seperti PLN begitu nyantol di situ hingga kita dapat kontrak mengajar. Nah seperti itu. Jadi artinya memang kita harus menggunakan berbagai lini ya untuk marketing itu. Ya marketingnya terkait tentang apa yang kita kuasai atau apa yang kita miliki dari segi produk atau layanan. Nah, saya juga memiliki IG, tapi IG-nya kan tidak banyak mengulas sesuatu yang profesional atau yang biasanya isinya itu banyak pribadinya. Maka akhirnya kita, karena sekarang IG juga telah melakukan evolusi menjadi platform yang tidak menjadi dokumentasi foto, sekarang kan banyak ke video, maka ya saya putuskan untuk menggarap satu istilahnya apa yang saya buat itu di IG terpisah ya, jadi fokus di situ. Dan ini juga tahap belajar, jadi sama-sama kita, jadi saya mengembangkan ini sekaligus juga kita sama-sama memetakannya. Karena memang dalam setahun terakhir ini, ketika pandemi, kita banyak melakukan suatu perubahan-perubahan dalam hal melakukan bidang pekerjaan atau jasa. Nah, baik,
Ini saya harap nanti tiap kelompok sudah ada rancangannya atau setiap orang memiliki rancangannya. Oke. Berikutnya ya kita akan bahas lagi ke sini ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman tahu tentang perancangan konten promosi ya, demografi dan desain brandingnya. Desain branding ini meliputi logo dan warnanya. Setelah Anda punya bekal itu, kita lanjutkan yang keempat. Nah, minggu keempat ini adalah pemetaan konten media sosial. Jadi kita petakan, apa saja yang dipetakan adalah tema konten. Kemudian yang berikutnya adalah content plan. Ya, jadi content plan ini buat kalendernya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, mungkin Anda bisa klik ini kalau jadi selama 30 hari. Kalau ini kita menggunakan IG ya. IG itu kan ada 3 panel kotak, dan ini kan kita harus memiliki satu rancangan 1 bulan ya, apa saja, dan ada yang begini, ini kan ada 3 kotak ya, ini saya. Jadi biasanya ada 3. Nah, biasanya yang tengah itu banyak digunakan untuk interaksi produk ya atau layanan. Jadi ada istilahnya yang sebelah kanan ini pancingan ya, pancingan. Kemudian yang sini itu edukasi. Jadi pada umumnya demikian. Jadi kalau memang di konsep biasanya panel yang sini ke bawah itu umumnya bisa digunakan untuk edukasi. Kemudian yang ke tengah itu untuk promosi, tapi promosinya jadi nggak terus-menerus semua produk. Jadi nanti kalau semua terus-menerus produk itu kan juga membosankan. Jadi harus ada konten-konten pancingan ya, termasuk yang edukasi tadi. Kemudian juga ada yang konten pancingan yang viral, kemudian digunakan, di-generate lagi kontennya. Nah, ini mesti dipetakan ini selama 30 hari. Nah, saya sudah menyiapkan apa itu namanya? Jadwal kalendernya itu dalam bentuk Excel atau Google spreadsheet ya, nanti silahkan di-download, kemudian Anda petakan. Nah, tugasnya setelah pertemuan itu nanti Anda petakan selama 30 hari. Jadi demikian, atau 31 hari ya untuk bulan, misalnya sekarang Agustus, Anda petakan bulan September gitu. Ya setidaknya Anda tahu ya tahapan-tahapan dalam perancangan konten ini untuk promosi. Nah, berikutnya ada yang kadang-kadang itu polanya begini, ada yang seragam ke bawah. Jadi misalnya ini edukasi saja. Terus yang kedua ini foto produk semua. Kemudian yang sebelah kanan ini konten pancingan yang viral-viral. Semua ada di sini ya. Nah, kemudian ada juga yang apa istilahnya, dia konsepnya itu sudah mateng, di misalnya tetap jualannya tetap banyak. Jadi seperti ini misalnya, ini edukasi, kemudian di sini nanti juga ada interaksi produk begitu ya. Nanti quote lagi kan sama. Jadi apa? Istilahnya selang-seling ya, begitu ya. Kemudian pancingan itu salah satunya ya seperti testimonial itu kan untuk mengajak pancingan-pancingan agar orang itu percaya pada produknya, dan ini mesti dirancang yang paling gampang seperti ini. Dan ini juga nanti kalau yang paling gampang untuk dipetakan adalah yang IG. Kemudian yang lain misalnya ini juga bisa digunakan untuk tentunya untuk apa itu istilahnya medsos yang lain, karena kan terintegrasi ya. Misalnya kita menggunakan Facebook, kita juga pas postnya sama waktunya seperti itu. Tapi pemetaan ini mesti ada ya, jangan sampai. Nah, teman-teman itu kan sebagai pemilik kan pasti harus mengerti konsepnya ya. Konsepnya ini paham, aku maunya kayak gini. Nah, pentingnya mengetahui tahapan-tahapan ini, walaupun nanti sebetulnya kalau misalnya memvisualisasikan udah bukan urusan kita, yang penting kita memiliki tabel rancangan selama 1 bulan ke depan, dan rancangan itu dikasih ke tim ya. Pertama kalau Anda punya tim kehumasan atau publikasi ya itu tugas mereka untuk misalnya mengilustrasikan, kemudian juga mempost sesuai jadwal. Nah, di sini jadi kita jadi tahu apa yang mesti kita siapkan dalam melakukan perancangan konten.
Jadi, nah, hal yang lain yang perlu diperhatikan untuk membuat rancangan ini, yang paling pertama ya, mungkin saya langsung saja ke topiknya. Kalau di sini kan dijelaskan ada hari besar nasional ya, hari libur, hari besar nasional itu mesti diperhatikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu kalender konten. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa mengisi ya. Jadi untuk mengisi seperti ini ada jadwal konten, misalnya ini tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya. Nah, tadi kan ada 3 ya, teman-teman. Ada 3. Saya sudah jelaskan di awal. Misalnya ini tentang edukasi saja, atau ini tentang apa itu istilahnya ini tentang promosi ya, materi promosi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah pancingan. Pancingan karena jangan sampai kita itu menjual secara hard selling begitu ya. Semua konten itu produk semua, nggak ada yang menarik, nggak, kita jadi nggak bisa jangka panjang untuk mengelola netizen ini. Jadi kan kita harus memiliki strategi mengelola konten yang baik agar orang-orang ini tetap terus stay di situ untuk mendapatkan suatu manfaat. Nah, manfaat ini kan pertama dari edukasi, kedua dari pancingan ini. Karena pancingan itu biasanya yang aktual. Jadi kalau yang edukasi itu sifatnya kan umum ya. Jadi kasih tips trik gitu kan. Tapi kalau yang pancingan ini yang di sini itu misalnya oh sekarang lagi viral apa ya itu yang menjadi poinnya. Nah, yang tengah-tengah ini adalah jualan. Kok jualannya jadi sedikit ya? Berarti sistem jualannya sebetulnya ini tuh untuk istilahnya teasernya saja, kemudian sudah otomatis kan bahasanya selalu diklik bio kan. Karena ini kan media promosi tidak langsung membeli di sini misalnya demikian. Nanti klik link di bio begitu atau biasanya langsung diarahkan ke marketplace, link marketplace itu untuk melakukan pembelian. Ya kecuali menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan seperti belanja.bio itu, jadi belanjanya langsung di Instagram atau dari fitur pembelanjaan Instagram sendirinya. Jadi kan bisa ya kita membeli produknya yang ada di sana. Dan seterusnya adalah biasanya untuk kalau saya ingin ngepost banyak produk, ya berarti di story, salah satunya story itu, karena story itu masih mungkin Anda memberikan banyak info karena istilahnya sekarang itu orang itu banyak ngecek story daripada feed-nya seperti ini. Jadi feed ini untuk mendokumentasi bahwa eksistensi dari toko online kita ini atau bidang usaha digital ini masih eksis dan kita masih melakukan post tiap hari atau sehari 3 kali misalnya demikiannya. 3 kali ini paling paling ideal demikian. Nah, baik lagi. Jadi udah tahu ya ini tadi. Ini ada 3 kekhasan. Misalnya ini tema ya, Bapak Ibu ini tema konten. Nah kita nggak tahu teman-teman mau pakai format seperti ini atau yang lain ya. Kalau yang lain ya bisa saja temanya misalnya edukasi ini diganti dakwah. Kalau misalnya yang nafasnya Islam begitu. Atau saya melihat juga di beberapa penjualan merchandise itu juga menggunakan konsep begini ya. Saya pernah juga melihat dari yang sisi Muslim kemudian Kristiani itu sama. Jadi di konten edukasi ini ada video-video dakwah begitu ya, ada video-video dari khotbah-khotbah begitu. Dan nanti jualannya di tengah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah konten-konten pancingan tadi. Jadi itu menurut saya paling ini sih, paling enak dilihat dan orang pasti akan. Jadi misalnya memberikan orang itu membeli itu karena memang di situ hubungan baiknya sudah dibangun karena kepercayaan tadi ya. Tapi biasanya untuk korporasi tidak melakukan hal yang demikian, teman-teman ya. Jadi kalau korporasi ya dia memiliki kekhasan tersendiri, edukasinya lebih elegan dan sebagainya. Tapi kalau kita sasarannya adalah sasaran umum yang menengah ke bawah, ini paling cocok ya. Ada edukasi, ada jualan, kemudian ada pancingan. Karena kalau biasanya korporasi besar itu IG-nya bukan untuk jualan langsung ya. Jadi biasanya untuk
edukasi saja sifatnya ya, untuk memberikan informasi sesuatu yang baru di situ. Kemudian juga yang paling umum adalah ini. Ya, ini saya buka aja di Excel-nya. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih loading. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ingin memetakan konten, pertama kita harus petakan dari ketiga ini. Mau yang edukasi ini diganti yang lain juga boleh. Nah, jualan ini kalau jualan mau ditaruh di sini, digeser. Saya mau jualannya ini di sebelah, istilahnya di kolom pertama, ya silakan. Ada yang menentukan, tentunya Anda melakukan suatu keputusan kan ada alasannya. Nah, ini silahkan dibuat. Kemudian setelah itu ada nanti apa ya, misalnya jualannya dipindah ke sini, yang berikut yang tengah ini apa, kemudian yang terakhir ini apa. Ini pancingan, ini kok bahasanya kurang ini ya, konten pancingan lah istilahnya ya ini. Ini saya menggunakan format dari dosen jualannya. Jadi dia memberikan satu contoh yang menurut saya ini sangat relevan sekali untuk bisa kita gunakan. Berikutnya di sini kalau Anda ingin mengisi, pertama Anda harus memetakan hari besar nasional. Jadi tanggal-tanggal berapa aja hari besar nasionalnya atau hari liburnya apa saja ini sudah dipetakan. Jadi tentunya sesuai prosedur ya. Pertama Anda harus tentukan dulu ini temanya, tematiknya apa. Nah, ini Anda bisa ubah ini nanti. Jadi format ini Anda nanti bisa Anda download ya. Kemudian Anda ganti. Ataukah mau yang seperti ini aja ya, yang sini edukasi, kemudian yang di sini tengah-tengah ini adalah produknya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah ya konten-konten yang viral begitu ya. Nah, di sini kalau sudah Anda juga melakukan apa itu namanya rancangan postnya ya. Jadi kalau misalnya edukasi ini paling cocok di pagi hari atau malam hari ya. Orang pagi hari di edukasi itu kurang masuk ya. Jadi mungkin bisa malam hari ya, edukasinya malam hari kalau orang sudah istirahat. Karena ini sudah ba'da isya, orang banyak waktu ya. Ya, umumnya banyak waktu. Kemudian orang sudah memegang handphone ya, yaitu setelah ba'da isya. Ya, jadi kita banyak waktu ya, misalnya sudah di rumah dan HP bisa digunakan di situ. Tapi juga ini sesuai karakteristiknya. Apakah ini kalau misalnya di perkotaan target Anda adalah orang-orang yang memiliki mobilitas, ya mungkin kalau targetnya Jabodetabek juga beda lagi ya. Tapi pada umumnya ini tengah-tengahnya demikian. Jadi wajib pos pukul 19 malam. Jadi sehari ada 3 pos ya. Jadi kalau pagi-pagi kasih yang pancingan-pancingan yang aktual ya, yang teraktual sekarang nih lagi apa nih misalnya. Nah, itu bisa Anda kasih konten-konten pancingan yang viral misalnya. Kan setiap harinya tuh selalu ada, misalnya tadi malam ada kejadian apa ya. Itu bisa juga memberikan info. Jadi itu salah satu konten-konten pancingan. Misalnya ada sesuatu yang lucu bisa juga. Jadi konten pancingan ini banyak sekali. Jadi pagi-pagi agar fresh, orang dikasih konten pancingan dulu. Atau dikasih kutipan atau motivasi. Jadi pagi-pagi diberikan suatu motivasi ya. Misalnya hari Senin dikasih motivasi agar semangat misalnya. Nah, kemudian jualan ini biasanya pukul 12 ya, istirahat. Jadi konten interaksi atau story. Sebetulnya kalau dulu saya bermain di Facebook, ada juga kita itu memberikan satu konten pada jam-jam orang itu bosan. Jam-jam bosan itu jam antara 2:30 itu. Juga tengah-tengah antara setelah makan siang sampai nanti mau pulang itu di tengah-tengahnya itu ada jam di mana orang itu bosan dan sesekali mereka akan main medsos ya. Jadi demikian. Nah, itu
juga bisa digunakan. Tapi biasanya orang yang kayak gitu lebih mencari konten-konten yang sifatnya hiburan atau interaksi yang sifatnya itu apa ya, lewat begitu saja. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, saya biasanya melakukan aktivitas pembelian dan lain sebagainya, itu saya banyak melakukan di malam hari. Jadi kalau siang itu saya melihat sesuatu produk begitu, ya itu tidak saya putuskan untuk membeli siang itu. Ya kadang-kadang kita sibuk dan sebagainya. Biasanya malam-malam itu paling enak ya kita melakukan pencarian produk, hunting ya. Kemudian kita beli. Tipe orang berbeda-beda. Ada juga yang siang ketika jadi jualannya di post untuk interaksi kontennya di story itu jam 12, orang diberikan waktu untuk berpikir dan memutuskan beli atau tidak mungkin di antara dia tadi jam-jam kebosanan tadi di antara jam makan siang sampai nanti pulang misalnya jam 2, jam 3 ya orang-orang udah bosan. Nah, biasanya yang bosan seperti ini macam-macam ya. Kalau tempat pekerjaannya sangat disiplin ya tentunya mungkin tidak ada waktu untuk melakukan ini, tapi juga akan banyak istilahnya satu pekerjaan itu yang cukup santai untuk orang itu ternyata sudah selesai pekerjaannya dikebut tadi pagi hingga siang ya. Jam-jam setelah makan siang karena pulangnya masih sore. Nah, ini masih banyak waktu luang yang mereka gunakan. Jadi ini silahkan teman-teman nanti postnya ditentukan sendiri, tidak harus seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa nanti memberikan jam-jam tertentu atau prime time untuk melakukan publikasi konten itu pada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian kan Anda memiliki tugas untuk nanti memetakan konten ini selama 1 bulan ke depan. Dan ini kalau ini dikumpulkan ya teman-teman ya, petaan konten ini yang Excel ini silakan nanti dikumpulkan. Saya sudah siapkan di sini di Google Classroom. Ya, nanti teman-teman silahkan. Di tugas nanti silahkan diisi ya. Di tugas kelasnya ini. Nanti silahkan dikumpulkan ya untuk tugasnya. Ya, nanti Anda buat kemudian Anda kirimkan. Dan berikutnya di sini nanti Anda isinya pertama adalah tematiknya dulu Anda isi, Anda putuskan kalau Anda kelompok berarti ya dengan kelompok Anda. Kemudian juga wajib postnya pukul berapa, ini Anda tentukan waktu prime time untuk ngepost. Karena kalau sehari 3 kali saya pikir cukup ideal ya. Kalau ini dilakukan untuk YouTube mungkin pendekatannya beda lagi karena YouTube produksinya lebih sulit ya, jadi jedanya agak lama. Kalau ini untuk IG paling cocok untuk IG dan untuk Facebook. Kalau misalnya tadi untuk TikTok saya belum menemukan format yang pas ya. Maksudnya saya belum menemukan referensi bagaimana kalau kita nanti membuat satu konten di TikTok karena TikTok kan juga sekarang menjadi salah satu channel untuk melakukan publikasi dengan growth yang paling cepat ya. Silakan dipetakan ya. Kalau sudah ini dipetakan hari-hari mana saja yang dipetakan. Nah, biasanya teraktual itu masuk pancingan. Jadi misalnya ada satu kejadian yang nasional begitu ya. Ya nanti Anda turut orang banyak memparodikan ya itu masuknya di pancingan ini ya. Jadi sudah jelas jadi ketika ini. Oke, silakan nanti dipetakan hari besar nasionalnya dulu ditentukan. Hari besar nasionalnya misalnya ini hari raya untuk agama A begitu. Oh, ini hari raya untuk agama B. Nah, ini silakan diisi. Oh, ini hari nasional untuk misalnya kesaktian Pancasila ya itu diisi dulu ya. Selama 1 bulan itu kita melihat kalender. Kalendernya diisi. Dan itu disiapkan juga untuk kita itu melakukan suatu ucapan ya misalnya. Demikian. Nah, kemudian setelah itu kita merancang masing-masing tema ini. Kemudian setelah diisi hari besar nasionalnya kita isikan atau kita rancang sesuai tema. Ya.
Kemudian yang ketiga, gunakan momentum viral. Nah, ini untuk interaksi story. Nah, nanti biasanya konten-konten yang sini juga akan dipost di story-nya. Jadi, tapi yang paling tajam itu kalau konten story ini di siang hari, jadi khususnya produk ya. Jadi Anda melakukan promo-promo ya. Kemudian kan kalau kita di feed begini produknya cuma satu, mungkin nanti bisa di swap ya. Istilahnya digeser-geser begitu ya, di tab. Nah, nanti yang lain kalau Anda ingin produknya lebih banyak lagi, Anda lakukan via post. Tapi ya jangan terlalu banyak menjadi titik-titik postnya, apa story-nya ya. Jadi kita harus berempati. Kita itu nggak suka diperlakukan seperti apa sama produk orang begitu ya. Biasanya ini sangat mengganggu sekali. Kalau bisa kita jualannya tidak mengganggu sehingga tetap ada manfaatnya. Yang penting manfaatnya dulu dibanyakin. Nanti kalau teman sudah ada kepercayaan dari banyaknya manfaat yang diberikan, orang juga akan sukarela membeli. Nah, itu demikian ya terkait tentang tematik konten ini. Mungkin setelah ini kita akan melihat dulu ya, yang kemarin apakah sudah dibuat untuk perencanaan konten ya. Yang di forum ini, yang di Padlet ya, yang di Padlet ini. Bagaimana nanti kalau sudah nanti silahkan di-share ya. Dan sekarang teman-teman sudah mulai langsung ini saja apa di download ya, atau linknya saya berikan langsung saja di kolom chat. Silahkan di download. Nah kemudian nanti silahkan dipetakan. Ya petakan kasar dulu ya teman-teman dicari. Kemudian nanti silahkan diskusi juga ya dengan teman satu lain. Misalnya temanya mau apa, kemudian baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti kalau tidak langsung saja diisi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan tentukan ini untuk jadwal konten. Jadi setelah teman-teman memiliki jadwal ini, nanti teman-teman kumpulkan apa tugas ini. Setelah dikumpulkan, ini sebagai apa ya tengah-tengah pertemuan dari awal sampai akhir. Ini tengah-tengahnya Anda sudah merancang satu jadwal konten. Nanti di pertemuan berikutnya kita langsung fokus membuatnya ya. Ya kalau bisa di sini ini Anda sudah tahu ini mesti baiknya ini video deh yang ini. Oh ini cukup tips ini misalnya tips ini banyakkan video edukasi ini video ya. Yang ini video misalnya. Yang ini image ya gambar ya. Kemudian kutipan ini, nah ini gambar, nah misalnya seperti itu ya. Anda bisa petakan dan seterusnya nanti silakan diisi ya. Silakan nanti dilakukan pengisian selama 30 hari ya. Kita memiliki satu atau misalnya nanti ini 31 hari, tinggal kita tambahkan. Oke, sambil dikerjakan ya. Sambil dikerjakan, di-download, kemudian diisi-isi sendiri. Setidaknya kalau teman-teman tidak sesuai dengan apa kelompoknya, Anda akan membuat jadwal konten IG Anda sendiri atau Anda memiliki produk sendiri di luar ini, silahkan saja ya. Yang penting nanti silahkan dibuat ya. Misalnya ini untuk sendiri atau untuk grup ya.
Oke, bisa langsung diisi saja, nanti kita konsultasikan. Silahkan diisi. Cari tema, kemudian tentukan temanya, kemudian Anda tentukan wajib postnya pukul berapa. Kemudian yang jualan ini di tengah ya, produknya ya konten jualannya, ada konten edukasi, konten jualan, ada konten mancingan. Ini tambahin aja. Konten, nah, konten jualan. Kemudian ini konten pancingan. Jadi kalau konten edukasi ini misalnya Anda bergerak di bidang penjualan sepatu, konten edukasinya mungkin tips trik tentang sepatu itu jauh lebih relevan. Atau ketika kita sudah tahu insight dari pengguna kita, oh ini konten edukasinya cocoknya yang ini. Jadi sesuatu yang bermanfaat inilah yang akan kita explore di sini, dibanyakin. Dengan demikian teman-teman nanti sudah punya gambaran ya, punya gambaran harus melakukan apa. Oke, sambil diisi ya, di-download, dirancang. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak langsung saja diisi ya.
Kalau sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ya. Tapi kalau sebelum dikumpulkan mau dikonsultasikan silakan. Pak, ini kalau nggak salah kayaknya perlu izin Pak ya? Nggak langsung bisa kebuka linknya Pak. Oh, Permission begitu ya. dulu. Oh, baik, baik, Iya. baik. Oh iya. Oh iya. Sudah. Coba di refresh lagi, Mas. Baik. Saya gantiin dulu. Oke, sudah ini. Silahkan di. Ya, silahkan di refresh. Oke Pak, siap, makasih. Ya, sama-sama. Nanti silahkan di filenya di download saja ya, di download Excel. Pak Pur, mau tanya Pak Pur. Iya, Pak. Kalau yang untuk kutipan gitu kan kita cuman baru kutipan aja ya. Tulisannya Iya, kutipan gitu. Belum mendetail isi kutipannya kan ya? Atau belum, sudah mendetail? Belum ya? Cuman belum. rancangan ini aja kan ya. Ini mau video atau foto, ini produknya yang Iya. apa dulu gitu Tapi kan. kalau mau ada seperti Isi. storyboard begitu, Pak, story-nya bisa Hmm. langsung dikasih aja. Jadi Hmm. nanti tabelnya bisa lebih besar ya, kotak-kotak. Sebaiknya sih memang lebih lengkap plus itunya, Pak, plus kontennya, tapi akan lama ya. Iya, banyak. Ya, akan banyak. Oke, masih Pak Pur. Sama-sama, Pak.
Ini Pak Pur, tanya lagi. Ini kita buat bulan September punya atau gimana nih? Ya, September aja. 1 bulan aja. Tapi walaupun nanti misalnya tips tema produk video ini eh, tidak detail, setidaknya temanya apa begitu ya. Kutipan misalnya, kutipan apa itu istilahnya, diberikan sedikit clue begitu ya, walaupun tidak full begitu. Nah, yang konten pancingan ini yang sangat apa biasanya agak sedikit ada penyesuaian biasanya karena memang kan ini kalau bisa yang teraktual. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Jadi silahkan ditentukan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya ini contohnya kontennya adalah sepatu, misalnya di sini tips trik tema produk. Jadi misalnya di sini tips mencuci sepatu yang benar. Nah, mesti seperti itu ya. Seperti itu aja. Jadi kalau misalnya mau didetailkan lagi malah bagus. Tapi kalau tidak, setidaknya sudah dijelaskan. Oh, tanggal 1 ini tipsnya adalah tips mencuci sepatu ini, yang atas ini dibuang saja ya. Tadi yang atas ini panduan. Kontennya apa nih? Video. Jadi video ini sebaiknya memang dibuat sendiri. Tapi kalau ada video yang dari apa itu istilahnya dari follower kita atau video orang lain itu bisa di-generate ya, asal menyebutkan sumbernya ya, nge-tag orangnya. Nah, itu bisa juga dari nanti kita memberikan tips. Karena kalau semua dikembangkan sendiri tentunya sangat repot kalau masih tidak memiliki tim. Tapi kalau memiliki tim masih oke. Misalnya ini produk gambar ya. Konten tips. Ini sepatu model 1, sepatu model 2, sepatu model 3. Misalnya ini kutipan gambar. Ini kutipan dari Mahatma Gandhi misalnya. Juga kita Nah, produk ini tentunya akan di post di feed ya, di feed Instagramnya, di panel-panel itu. Tapi juga konten jualan ini Anda kalau siang hari bisa post di story-nya. Jadi post di story-nya atau setiap Anda memiliki post konten baru, Anda juga bisa langsung share ke story. Karena kadang-kadang itu tidak banyak orang kan yang nge-scroll di feed atau home-nya. Jadi kebanyakan langsung cari di story-nya. Karena kalau story kan langsung geser semua orang. Jadi nyantol di antara teman-temannya.
Misalnya ini yang kedua, konten tips. Jadi tips perawatan, tips mengeringkan sepatu misalnya. Tips merawat saja, menyimpan sepatu. Misalnya ini kita masih sama. Model A. Di sini Anda bisa konten ini video. Misalnya di sini ini info PPKM level 4 Jabodetabek misalnya. Yang teraktual aja ya. Jabodetabek misalnya. Video. Ini promo diskon 30%. Di sini tipsnya, konten tips ya. Ini misalnya sejarah sepatu. Gitu ya. Jadi kadang ada manfaatnya. Jadi konten edukasi ini harus memberikan impact manfaat yang baik sehingga nanti netizen yang nge-follow kita itu mendapatkan manfaat, tidak hanya gambar-gambar produk saja. Konten pancingan ini misalnya apa ya? Nah, ini misalnya hari besar nasional ya. Misalnya hari Pramuka begitu. Hari Pramuka Nasional atau Hari Ibu. Jadi makanya kita kasih diskon. Nah, ini model sepatu dan peruntukan ya. Kita kasih tahu, oh sepatu kayak gini cocoknya buat apa, ini kita edukasi. Dan sebetulnya kalau kita sudah mempunyai konten ini 30 hari, itu sebetulnya nanti di bulan keberapa bank dari konten-konten ini kita bisa post ya. Kita random, jadi tidak perlu produksi. Jadi nanti di-upload ulang tapi dengan frame yang berbeda. Mohon maaf.
Sini juga Anda bisa kasih lokasi tokonya atau video etalase. Video etalase. Ini kasih misalnya teman-teman kasih konten humor juga bisa nih. Cuplikan konten humor. Cuplikan konten humor. Konten tips di sini kita kasih misalnya sini misalnya mengenal bahan sepatu. Di sini misalnya video testimoni pelanggan. Tentunya setelah testimoni ini kan jualan juga. Nah, yang di sini silahkan diisi misalnya info Jadi kalau Anda kesulitan kayak gini, mending Anda scroll IG dari produk-produk yang serupa dengan Anda, kemudian Anda lihat ya. Jadi, oh seperti ini.
Pak Pur. Izin Pak Pur. Ya, silakan. Udah bikin, coba lihat ya. Oke, silakan kalau mau di-share. Belum muncul nih. Ya. Oh ya. Nah, ada ya. Ya. Ya, satu line aja tuh ya, kontennya apa, Ya. edukasinya, jualannya apa, konten pancingannya. Satu line misalnya kan pertama Ya. tentang memilih Ya. mainan, tipsnya. Jualannya mainan, konten pancingan, motivasi Oh untuk ya. anak. Satu ini. Yang kedua kan misalnya memilih cemilan, tipsnya. Produknya pasti cemilan. Ya. Kontennya kutipan kesehatan lah yang berkaitan gitu. Ya, 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 benar, benar, benar. Yang ketiga misalnya tips memakai hijab yang benar, produknya hijab. Konten Ya. pancingannya tentang hijab itu. Betul. Keempat tuh produk waktu memilih produk waktu belanja online, tipsnya bagaimana. Nah, kontennya tentang wadah si apa yang dipakai ya kan, marketplace yang Betul. dipakai untuk jualan, konten pancingannya motivasi diri. Oh ya. Lima, melakukan pembayaran waktu online, belanja online, konten jualannya ya produk pilihan pembayaran gitu kan. Ya. Konten pancingannya kutipan finansial. Mungkin seperti itu Oke. baru. Oke, sih Pak. Jadi nanti tinggal dilengkapi saja dan nanti bisa tinggal ditambahkan hari-hari besar nasional, nanti bisa Ya, ditambahkan di sana, dicocokkan dengan hari. Jadi kita akan membuat 1 bulan saja, mungkin tentang bulan September. Mungkin kalau ini berhubungan dengan apa yang memang Bapak Ibu miliki usahanya, jadi bisa langsung diimplementasikan. Tapi jarang tapi kita kan ingin memberikan value yang lebih, kemudian juga ingin memberikan manfaat kepada pelanggan kita. Jadi ada sesuatu yang memang kita kasih selain kita jualan. Itu kepercayaan itulah yang kita harus bangun terlebih dahulu melalui edukasi, melalui ya tadi motivasi, kutipan-kutipan yang konten pancingan, dan jualannya di tengah-tengahnya. Jadi kalau dilihat nanti polanya juga bagus kalau di IG secara visual. Jadi kita tematik sekali, dari 3 panel itu ke bawah itu khusus ini saja. Dan sebetulnya kalau sudah kita rancang 1 bulan, konten-konten itu akan menjadi satu bank ya, satu bank konten yang nanti bisa diupload kapan saja. Misalnya bulan Oktober, nah bulan Oktober itu tinggal diubah-ubah aja secara polanya. Ya, jadi waktunya tinggal disusun ulang. Nah, tinggal apa konten aja yang benar-benar lebih capek ya tapi nanti kalau itu sudah terbangun dengan baik, kita tinggal repetisi dari bank-bank folder yang sudah kita miliki ya, kontennya sudah ada. Lebih baik kalau misalnya nanti kita dipandang apa yang sudah kita buat ini.
Di minggu depan kita akan buat 3 ya, 3. Nanti mungkin pakai Canva aja. Jadi Canva kan mengakomodir 3 itu, ada video, ada JPEG. Kemudian kalau kita mau buat cuplikan video di situ juga ada. Jadi kita siapkan dulu konten rancangan ini sehingga nanti kita tinggal pilih. Dan minggu depannya lagi kita akan coba yang animasi, misalnya kalau yang animasi itu seperti apa. Jadi kita akan ilustrasi minggu depan yang 3 seperti ini. Nah, jadi yang di satu hari ini, sehingga kalau kita punya file project-nya banyak itu lebih enak juga. Jadi bulan berikutnya kita tinggal ganti-ganti caption-nya. Misalnya promonya atau nanti caption yang lainnya. Biasanya yang konten-konten pancingan ini Anda juga bisa misalnya repost dari misalnya info Jabodetabek seperti itu atau info Jakarta. Kalau memang segmennya paling banyak pembelinya di area di Jakarta, jadi Anda bisa berikan info-info terkait itu. Atau kalau mau universal ya nasional. Cuman ya itu Bapak Ibu dan semuanya bahwa effortnya sedikit lebih capek ya kalau kita membuat rancangan ini karena akan sedikit berbeda. Tapi kita akan membangun sebuah konten yang baik untuk diakses oleh follower jika kita menggunakan ini. Karena biasanya kalau kita itu misalnya saya sendiri ya, saya nge-follow beberapa konten usaha ya, tapi sangat jarang sekali saya kunjungi ya. Kadang-kadang ya selain banyak juga banyak produk yang selalu dipost sehingga saya tidak mendapatkan apa-apa di situ. Sehingga mungkin lebih baik kita itu menyenangi, misalnya ini produknya sepatu, jadi kita akan mengumpulkan orang-orang yang suka sama sepatu, dan di sini juga kita bangun, misalnya kita membangun misalnya tips menyimpan sepatu. Nah, nanti di deskripsinya juga diberikan interaksi bagaimana teman-teman cara simpan sepatunya. Nah, dari komen-komen itu kita juga bisa monetize, istilahnya kita bisa mengakomodir apa yang mereka pikirkan, kemudian juga jadi ide konten-konten berikutnya dan seterusnya. Nanti juga kita bisa membangun ya, karena berbasis apa itu tadi, hobi tadi, misalnya hobi produk. Jadi orang itu punya interest sesuatu ya, misalnya follow itu pasti dia punya satu minat yang banyak di situ dan ingin tahu lebih, maka ya kita kasih yang lebih. Jadi kalau sudah, yang penting nanti kalau sudah waktunya kita ke produksi konten ini, setelah dirancang ini, kita harus tahu tematik kita apa ya, warna yang dominan, misalnya biru. Apakah warna ini akan dominan warna hijau begitu ya. Karena kita terlalu sulit bila mana kita hanya mengeksplor, misalnya konten di Instagram itu kan panelnya 3 ya. Semua produk. Nah, untuk membangun interaksi ini juga agak sedikit sulit, kecuali kita punya IG Story. Nah, kalau IG Story itu kadang-kadang kalau nggak sering dilihat, dia juga tidak muncul ya. Jadi algoritmanya demikian. Oleh sebab itu ya kita menggunakan beberapa cara atau tematik ini agar jangkauan yang kita istilahnya kita jangkau kepada pengguna ini menjadi lebih dekat ya.
misalnya ini gunakan momentum viral. Misalnya lagi ada berita yang lagi teraktual, misalnya ada bencana alam. Nah, ini juga bisa dimasukkan di situ ya, sebagai berita. Tapi dengan konten yang disajikan seperti Pak Simpen tadi juga sangat bagus ya, artinya yang konten pancingannya itu senada dengan apa yang dihasil dari konten edukasinya. Bagus. Jadi ini sangat personal sekali, silahkan Anda tentukan sesuai yang Anda harapkan. Dan biasanya setelah 1 bulan ini Anda bisa evaluasi nanti, oh seperti apa yang mesti ditambah, atau oh ini harusnya kontennya seperti ini. Jadi setelah Anda buat ini akan lebih menarik lagi. Nah, kalau punya tim malah lebih enak ya. Jadi timnya bisa anak magang ya, yang kita sudah punya. Jadi anak magang targetnya sehari ini 3 ini, itu lumayan kan. Jadi per hari, jadi untuk sebulan September kita sudah memiliki anak magang, misalnya anak-anak SMK yang jurusan multimedia atau grafis, ya kita kasih rancangan konten ini, kemudian kita kasih panduan, nanti hari ini kita produksi ini, detailnya seperti kita bisa tambahkan misalnya konten pancingan ini. Jadi mungkin strategi pengembangan kontennya biasanya kalau konten pancingan ini bisa kita generate dari beberapa info lain. Kemudian kalau yang konten edukasi ini yang mesti kita siapkan ya 2 ini. Kalau yang ini bisa kita repost saja. Tapi kalau untuk misalnya Hari Ibu ya kalau bisa jangan repost ya, ini kita buat sendiri. Misalnya info-info aktual, misalnya ada info apa yang sekarang lagi viral ya, lagi banyak diomongin. Nah, ini kalau misalnya aman untuk kita masuk, kita bisa masuk di situ. Baik, nanti sebelum ini berakhir,
silahkan nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ya, dikumpulkan di tugas kelas ya. Nanti silahkan dikumpulkan di sini tugasnya. Kemudian ini sebagai tugas pertama atau tengah-tengah. Nanti setelah ini kita akan menghasilkan beberapa konten digital yang akan kita buat ya. Jadi kalau sudah memiliki ini kita mudah nanti akan membuat rancangannya. Dan sebelum nanti kita masuk ke konten, Anda harus memilih warna branding atau palet warna yang Anda pilih. Misalnya paling dominan apa ya, itu bisa disiapkan. Ya, kalau Anda memberikan informasi lebih malah bagus ya di tema konten ini. Misalnya Anda memberikan panduan warna, ini malah bagus. Panduan warna konten, ini dominasi warna misalnya hijau toska atau dan yang lainnya. Nah, ini Anda juga bisa. Nah, nanti jangan lupa teman-teman untuk kita mengumpulkan ini di sini. Kalau yang kemarin ya, tugas mandiri saja tidak perlu dikumpulkan. Kalau untuk tugas 4 ini silakan dikumpulkan dan nanti terakhir dikumpulkan hari Minggu. Jadi hari Minggu mau masuk pertemuan baru ya. Jadi silakan nanti dikumpulkan saja di sana. Kemudian materi-materi yang sebelumnya juga sudah kita update di sini. Silakan nanti dipelajari lagi. Jika ada sesuatu yang ini, silakan ditanyakan di kolom komen misalnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya ya. Semoga menjadi wawasan baru, kemudian juga menjadi keterampilan yang nanti membekali para peserta untuk mengembangkan materi promosi yang baik, yang terencana, dan memberikan dampak atau impact yang bagus kepada para pelanggan atau calon konsumen kita. Pertama kan memang kadang-kadang orang itu tidak membeli produknya, tapi nggak apa-apa, kita jangkau saja, kita berikan edukasi. Nah mungkin setelah mereka berbulan-bulan ya baru kita, yang penting manfaat kita berikan terlebih dahulu, kita tonjolkan dari konten-konten ini, tapi ya tentunya biasanya jangkauan pembeli itu bisa sejalan dengan bukan konten promosinya, tapi lebih kepada bagaimana iklan kita ya. Jadi kita tidak membahas iklannya, tapi kita membahas tentang manajemen kontennya saja. Seperti itu. Jadi kalau ingin penjualannya bagus ya itu sudah sesuatu yang berbeda lagi. Ya silahkan nanti belajar tentang materi-materi yang berkaitan tentang bagaimana cara ngiklan ya, ngiklan di marketplace ya, kemudian ngiklan di sosmed dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada para Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita sehat. Mungkin untuk pertemuan ke-4 ini saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi dari Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Ya, mungkin untuk menjalankan room sampai kegiatan lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Pur. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, your network.